Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Paristi. Ya, kali ini edisi pembahasan soal. We got a very interesting problem here. Iya, ada soal di sebuah buku ya ditanyakan oleh seseorang ya. Kita baca dulu soalnya ya. For the solenoid shown in diagram, which are assumed to be close to each other. Nah, jadi kita punya dua buah solenoid nih di gambar ya, dan diasumsikan mereka cukup dekat ya, tapi nggak nempel ya, cukup dekat. The resistance of the left hand circuit is slowly increased. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa hambatan di kumparan yang kiri atau di solenoid yang kiri itu secara perlahan-lahan dinaikkan. Ingat-ingat ya, berarti kata kuncinya di situ nanti akan bermanfaat untuk menjawab soal ini. Nah, jadi si hambatannya itu slowly increase ya, perlahan-lahan dinaikkan. Pertanyaan, nah ini kalimat pertanyaan. In which direction does the ammeter needle? Nah, jadi ke arah mana simpangan jarum galvanometer atau ampermeter ya, yang sebelah kanan ini ada ampermeter, ada jarumnya. Indicating the direction of conventional current, maksudnya si jarum itu akan menunjukkan arah arus ya, atau biasanya kita sebutnya arus konvensional, arus listrik ya. Jadi maksudnya kalau arusnya ke kanan dia akan goyang kanan si jarumnya, kalau arusnya ke kiri berarti akan goyang kiri gitu jarumnya gitu. Seperti itu ya. In the right hand circuit deflect in response to this change. Jadi pertanyaannya kurang lebih ya, ringkasannya, ketika hambatan di R left ini, hambatan di kumparan kiri ini secara perlahan dinaikkan, jarum di ampermeter di kumparan yang kanan itu akan menyimpang kemana, gitu ya. Nah, soal ini cukup kompleks dalam arti melibatkan berbagai pemahaman ya. Pertama tentu saja, nah kita harus memahami tentang bagaimana atau kemana arah arus listrik ya. Jadi ini ilmunya di listrik DC, gitu ya, listrik arus arah, di bab listrik arus arah. Nah, kemudian kita juga harus paham bagaimana menentukan arah medan magnet ya, atau mungkin ini sangat terkenal dengan aturan tangan kanan atau right hand rule ya. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah konsep tentang induksi elektromagnetik ya, konsep tentang induksi elektromagnetik. Nah, kita bertahap satu-satu ya, kita jawab tiap-tiap bagiannya ya, supaya paham ya, tidak sekedar saya memberikan jawaban tapi yang menyimak jadi paham. Pertama, di kumparan yang kiri kita lihat itu ada baterai ya, ada baterai, kutub positifnya di sebelah kiri. Nah, berarti kita harus memahami bahwa arusnya akan berarah keluar dari kutub positif baterai. Berarti arusnya akan seperti ini ya, ini I gitu ya. Nah, muter gitu ya di kumparan ini. Nah, kemudian nanti kalian gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet di kumparan ini ya. Dengan aturan tangan kanan, kita akan dapatkan arah medan magnetnya ke kanan. Nah, gitu ya, ini arah medan magnetnya seperti ini. Ini ada medan magnet di kumparan pertama ya, kumparan kiri. Kemudian berikutnya, nah kita masuk ke konsep induksi elektromagnetiknya. Nah, terutama itu tentang hukum Lenz ya, tentang hukum Lenz. Nah, ingat intinya hukum Lenz itu melawan perubahan. Nah, melawan perubahan itu adalah ya, dalam konteks ini saya akan menggunakan perubahan itu ada dua kan ya, perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang ya. Nah, ketika disebutkan melawan perubahan, nah itu ada dua kemungkinan, gitu ya, ada dua kemungkinan ya. Ketika dalam konteks ini flux magnet atau medan magnet ya, ketika bertambah, ketika perubahan itu bertambah, dan ketika perubahannya itu berkurang. Nah, itu akan dilawan si perubahan itu. Cara melawannya gimana? Nah, saya ingatkan lagi. Nah, walaupun ini ada di video hukum Lenz ya. Ketika medan magnet itu bertambah, ya, ketika medan magnet itu bertambah, maka akan muncul B induksi yang berlawanan. Berlawanan dengan yang ada maksudnya ya, berlawan. Nah, sementara kalau berkurang, berarti kan harus ditambahin kalau berkurang tuh ya. Nah, akan muncul B induksi yang searah dengan yang ada
gitu ya. Nah, jadi itu patokannya ya, ketika medan magnet bertambah, maka akan muncul medan magnet induksi yang berlawanan. Ketika medan magnet berkurang, akan muncul B induksi yang searah dengan yang ada. Nah, sekarang kita lihat sini. Nah, kita tahu bahwa secara sederhana hukum Ohmnya kan arus itu adalah GGL baterai ya, GGL baterai dibagi dengan hambatan, gitu ya. Nah, soal menyebutkan bahwa si resistance slowly increase. Jadi si R-nya makin besar ya, R-nya dinaikkan. Jadi ketika si R-nya bertambah, nah kita harus bisa memahami bahwa kalau R-nya bertambah, jadinya I-nya berkurang. Nah, I-nya berkurang. Dan ingat-ingat, medan magnet di dalam kumparan itu tergantung I. Rumusnya apa? Kalau kalian lupa, ya B itu kan sama dengan mu N kali I ya, N itu jumlah lilitan, dibagi dengan panjangnya. Itu di solenoid seperti itu kan. Artinya medan magnet berbanding lurus dengan I. Berarti ketika I-nya berkurang, maka B-nya juga berkurang. Ketika B-nya berkurang, berarti kategorinya yang ini. Gitu ya. Nah, medan magnet berkurang. Ketika medan magnet berkurang, tentu saja akan muncul B induksi yang searah dengan B yang ada. Nah, berarti kalau kita punya di sini medan magnet itu arahnya ke kanan, maka ketika terjadi pengurangan, maka akan muncul B induksi yang arahnya ke kanan juga. Nah, gitu. Ini B induksinya. Nah, dia terjadi induksi silang menginduksi kumparan lain. Nah, kalau sudah, ya, langkah terakhir. Nah, yang kanan ini medan magnetnya ke kanan, kalian gunakan lagi tangan kanan. Nanti kita akan dapatkan arus itu di sini, di sebelah kiri ngalir ke atas ya, di kanan ke bawah. Berarti di ampere meter arusnya ke kiri. Karena arusnya ke kiri, maka jarumnya itu akan goyang ke kiri. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau masih belum, diulang-ulang ya.